Good morning, selamat pagi, geng duet semuanya. Selamat hari Rabu, sudah memasuki tengah minggu, akhir bulan. Sebentar lagi Juli selesai. Dari Tangerang, Jakarta, menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada di belahan Indonesia atau di luar negeri. Ada yang langsung menyapa selamat pagi dari Guangzhou, Cina. Good morning, salam kenal, sehat-sehat ya. Ranti bilang perfumnya Kak Dave sudah tiba dan wanginya suka. Ranti, terima kasih ya. Kemarin tuh ada geng duet. Ini kan perfum aku nih, Joie de Vivre sama Alf. Kemarin ada geng duet yang mampir. Teman-teman tahu mall yang namanya Plaza Semanggi nggak sih dulu? Sekarang rupanya udah ganti nama ya, jadi Lipo Mall Nusantara. Nah, kalau teman-teman penasaran baunya seperti apa dan nggak pengen blind buy, bisa mampir ke Plaza Semanggi atau Lipo Mall Nusantara. Di sana ada toko perfume namanya Tomorrow. Tomorrow itu jual Joie de Vivre. Jadi teman-teman bisa lihat di sana, bisa sniff. Tahu kan? Tuh ada yang bilang aku dulu pernah kerja di sana. Nah, bisa mampir ke Tomorrow. Di Tomorrow teman-teman bisa cium sepuasnya sebelum memutuskan untuk beli. Walaupun di TikTok Shop udah ada tuh yang 5 mili ya, yang segede gini. Jadi teman-teman bisa beli yang kayak vial tester gitu sebelum teman-teman commit untuk beli yang gede gitu ya. So get it. Kalau udah dapet, udah beli, nanti posting, share, tell me, let me know if you like it or not. Kalau mampir lagi jalan-jalan ke Lipo Mall Nusantara, mampir ke toko Tomorrow untuk sniff ya. Terus jangan lupa share ke sosial medianya and let me know. Aku tuh selalu senang membaca komentar teman-teman, pendapat teman-teman setelah teman-teman mendapatkan perfume ini. Iya? Yes, si paling gercep katanya yang tinggal di Jakarta. Oke. Ada yang sedang menyaksikan siaran pagi sambil terbaring sakit. Cepat sembuh ya sayang ya. Semoga Tuhan segera pulihkan. Berikan kembali kekuatan. Selamat pagi buat teman-teman geng duet yang ada di Bandung. Wildan, selamat pagi. Alpin juga lagi nggak enak badan. Cepat pulih ya Alpin ya. Hi, good morning. Hello you. Kurang maskulin energi kali. Katanya tuh kak. Makanya sakit. Gitu ya kak ya. Lagi banyak tahu nggak sih pada flu sama batpil gitu ya pil. Oh, kirain lagi banyak kurang maskulin energi sama feminin energi. Oh, itu PR kita kemarin ya kak ya, mau bahas Iya. maskulang Bagus. energi dan Bagus. feminine energi. Bagus, soalnya itu gue baru tahu, makanya terus gue pingin share gitu bahwa si masculine energy dan feminine energy ini ternyata banyak punya pengaruh yang luar biasa terhadap diri dan juga personality kita sama bagaimana kita menjalani hidup. Mati nggak lo? Aduh. Dan jadi di dalam setiap diri kita itu kita punya kedua jenis energi itu. Betul, Punya. Joko. Kita sudah pernah bahas waktu itu di podcast YOLO ya. Masa? Ya, aku ingat waktu itu setelah aku mendengarkan podcastnya Jay Shetty itu. Oh ya? Ya. Kok gue lupa ya? Very early on our episode. Oh, kayaknya gue waktu itu lagi nggak masuk kali ya. Jadi lo lagi berdua sama Angie kayaknya waktu itu ya. Nggak mungkin dong buat tahu. Sebelum kita mulai, sambil kita tunggu teman-teman gabung semua di sini pagi hari ini, duet siaran pagi sudah hadir. Jangan lupa di tap-tap, kita punya KPI 1 juta like setiap harinya. Pagi hari ini kita mulai 4 menit, baru 20.000. Silakan mulai di tap-tap, tapi jangan sampai memecah konsentrasi sampai jadi tidak menyimak topik kita pagi hari ini, ya. Tapi we love to learn new stuff. Walaupun sudah pernah dibahas, pasti ada angle berbeda yang layak kita simak. Oke, gue nggak tahu apakah ini udah pernah dibahas. Kalau misalnya udah pernah dibahas, ya udahlah ya, anggap aja ini kayak kelas remedial gitu ya, kelas remet gitu. Refreshment.
refreshment gitu. Jadi gue tuh suatu hari terpapar sama sebuah konten dari account namanya adalah The Heart Center Being. The Heart Center Being. Jadi The Heart Center Being ini ngebahas soal feminine energy. Jadi dia ngasih tahu feminine energy itu apa aja sih gitu. Tadinya tuh gue kayak kayak si robok mata aja gitu, yang cuman kayak tatap lepas gitu. Lo tahu kan? Ya Iya. kayak udah tahu kok gitu. Penting Ya. nggak penting deh ini gitu. Atau kayak feminine energy tuh apa sih? Mau mengakibat lo kemudian jadi ngondek misalnya gitu ya. Atau kemudian untuk perempuan tuh lo jadi centil banget, ekstra dandan, princess gitu kayaknya. Tapi gue kemudian mengurungkan niat si robok mata gue itu. Gue penasaran, gue baca captionnya. Ternyata di situ captionnya gue kena, makanya terus gue baca dan gue dalemin. Bahwa ketika seseorang, terutama laki-laki, kekurangan feminine energinya, itu akan menyebabkan hidupnya imbalance. Begitu pula perempuan, ketika dia kekurangan masculine energinya, hidupnya juga imbalance. Dan ketika kita ngomong imbalance, itu berhubungan dengan semua hal, termasuk keadaan fisik kita. Selamat pagi yang baru datang, yang baru gabung, lagi nanya, lagi bahas apa nih? Jangan nanya dulu sayang, disimak dulu. Kalau nggak ngerti baru nanya, biasain sayang. Kebanyakan masculine energy, karena si masculine energy ini tuh, lo tau Lingga Yoni nggak sih? Lingga Yoni itu apa ya? Kayaknya nama Lingga itu familiar ya. Selain Lingga tuh temen lo ya? Lingga Yoni itu apa di Jawa gitu ya? Istilah Jawa kan itu? Penis and vagina. Oh iya, iya. Lingga Ya. tuh lurus gitu kan? Iya kan? Yoni tuh begitu? Atau kebalik ya? Kebalik. Lingga itu perempuan, Yoni itu laki-laki gitu. Oke. Nah, correct me if I'm wrong ya guys ya. Gue juga agak lupa gitu Lingga Yoni itu apa. Nah, yang mana Lingga, yang mana Yoni. Anyway, gambarannya gini, masculine energy sama feminine energy itu adalah kalau laki-laki itu energi penetrating, aktif, pushing, ya. Terus kemudian dari dasar dulu deh soal penetrating, kan maju mundur ya penetrating tuh ya, attacking, aggressive, dominating, bener ya. Sementara kebalikannya kalau si energi feminine itu receptive, pasif, ya, acceptance, feeling, providing. Oke? Itu dari basicnya tadi dulu ya, masculine energy, feminine energy. Dan masculine energy itu tadi energy penetrating, sementara kalau feminine energy adalah energy receptive. Ada komentar dulu sampai sini? That's true. Ya. Nah, sekarang apa akibatnya ketika kemudian kita kekurangan salah satu dari energi tersebut? If feminine energy dominating yourself, lo akan menjadi orang yang pasif, tidak punya apa tuh namanya, bukan eager. Kemarin apa bahasa kita, Bo? EQ? Bukan. Cenderung tidak berinisiatif. Driven? Inisiatif? Iya, kurang driven itu dia katanya. Sehingga lo lebih kayak ya udah jalan aja terus begitu. Ujungnya adalah kemudian lo bisa menjadi manusia yang ditindas. Kalau kebanyakan feminine energy, ya. Kebalikannya, ketika lo terlalu banyak masculine energy, yang terjadi adalah lo akan dominating, lo akan sangat agresif,
Lo cenderung sangat egois, tidak peduli sama orang lain, berujung kepada toxic masculinity. Makanya disebutkan bahwa lo harus balance. Nggak bisa tuh berat sebelah. Tetap harus, dan lo harus sadar gitu, oh nih masculine energy gue lagi kebanyakan nih. Oh nih feminine energy gue lagi kebanyakan nih. So I need to imbalance. Misal, gue merasa karena ada trait-nya nih Dave, ada trait-nya. Nih gue kasih tahu ya, trait-nya dari masculine energy. Sebentar. Masculine energy itu doing, producing, active, thinking, logical, task-based, structured, linear. Tegas. Lo ngerasa nggak kalau itu hampir semuanya ada di gue? Nggak perlu pakai dirasa itu sih. Benar. Terus It's clear as the clear of the sun in the morning. Iya. Dan itu ternyata berbahaya kebanyakan itu. While feminine energy itu apa aja sih traits-nya? Being, creating, passive feeling, emotional, relationship based, intuition, creative, cyclical. Cyclical tuh kayak kurva gitu. Dia tuh nggak garis lurus tegas. Dia tuh bisa yang belok-belok gitu. Ulir-uliran gitu. Oke? Nah, terus kemudian gini. Itu tadi tuh kalau misalnya lo dari yang gue bacain tadi gitu ya, lo pasti bisa rasain, oh, gue ternyata kebanyakan masculine energinya ya. Oh, gue ternyata kebanyakan feminine energinya ya. What should I do? Di sini dibilang, lo jangan terus nerima diri lo. Ya gue emang feminine begini, apa adanya dong. No, cannot. Itu akan berakibat kepada diri lo dan bagaimana lo menjalani hidup. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Silakan. Yang di belakang, yang di samping, silakan. Yang mana? Yang beli tiket VIP sama yang jongkok di belakang, boleh lo terlibat ya. Ayo, engagementnya dijaga ya. Engagementnya dijaga ya. Iya, dijaga, diperhatikan. What do you think of this? Sebelum kita masuk gimana cara menyeimbangkannya? Ya, gue tuh suka sekali dengan pembahasan ini dan I think it is one of the reason waktu itu ini menjadi salah satu pembelajaran dan perkenalan gue terhadap podcast-podcast yang mengetengahkan self-development. Karena ini tuh di episode-episode awal YOLO deh, Web. Dan gue gak akan pernah lupa karena semenjak episode Jay Shetty yang ini gue jadi seneng sama sang kreator. Dan di yang gue ingat, Jay Shetty tuh ngasih ada 3 ciri kalau ya, atau traits yang tadi lo bilang. Kalau dia tuh 3S sama 3C. Kalau nah tepatnya tuh gue lupa, tapi yang gue inget kalau masculine energy itu mereka tuh close, jadi mereka tuh sangat tertutup sebetulnya orangnya. Dia tahu apa yang baik buat diri dia, gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya orang bisa bilang a bit egocentrical karena memang dia tahu apa yang baik gitu. Jadi dia jarang tuh bertanya sama orang, menurut lo gue bagus gak sih pakai baju warna pink? Dia jarang bertanya karena dia tahu gue bagus pakai warna pink. Terserah menurut lo bagus apa enggak. Itu contoh praktikalnya. Dan dulu pembelajaran kenapa kalau feminine energy itu ya, salah satunya adalah dia tuh paling gak suka kalau tidak dilibatkan, Wet. Ya kan? Jadi dia akan tersinggung tuh, misalnya kita makan yuk rame-rame, terus dia kebetulan tidak dilibatkan. Orang yang punya high feminine energy, feminine, tadi aku kepleset feminim, ada yang meralat dengan caps lock. Feminin, bukan feminim. Sabar, tenang. Bu Joko tenang, ada termos es Bu Joko. Emang caps lock tuh kadang suka bikin esmoni ya. Iya, esmoni, bener esmoni. Bener. Caps lock gitu. Feminine energy. Orang yang punya high feminine energy sakit hati tuh, Web, kalau nggak diajak. Iya. Karena dia pakai perasaan instead of logic. They are using their feeling, kan? Iya. As simple as foto yuk rame-rame. Lu tolong fotoin dong. Dia kan gini.
kenapa gue yang fotoin? Kan gue juga Iya. pengen loh diajak di foto. Iya. Iya. Itu high feminine energy. Yes. Dan Yes. dulu ya pembelajaran gue terbesar adalah Yes. dinamika gue di rumah sama adik Iya. gue. Kan gue cuma Iya. berdua sama adik gue. Iya. Adik gue perempuan ya, to give description Konteks. aja. Konteks. Gue laki-laki, adik gue perempuan. Kami berdua high masculine energy. Makanya kita tuh sering banget berantem, Web. Karena clash gitu. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah. Dua-duanya mau ngatur. Dua-duanya pemimpin. Dua-duanya dominan. Iya. Iya. Yang sering jadi korban di tengah-tengah ipar gue. Ipar gue laki-laki. Dia high feminine energy. Yes. Ya. Jadi Ya. dia senengnya kemana-mana. Dia harus ikut. Yes. Kalau nggak diajak dia gini. Kenapa aku nggak diajak? Iya. Iya. Ya, true that. True that. Bener banget. Nah, terus gue penasaran, Dave. Gue penasaran. Kalau sampai kita kekurangan salah satu energi ini, apa yang terjadi sama kita? Ya. Nah, ada yang nanya. Udah mulai nih ya. Hadirin pembeli tiket yang budiman, terima kasih banyak untuk kontribusinya pada hari ini. Kita betul-betul merasa jangan ditinggal. Halo. Halo. Kemana dia? Halo. Hah? Mau ngambil catatan, gue penasaran. Iya. Si- Oke, jadi ada yang bilang pipis dulu kali Kak, nanti takut ngompol. kok catatan gue mengenai podcast YOLO itu loh. Oh, iya. Terus Gue lanjut ya. Jadi gue penasaran gitu. Terus apa akibatnya kalau sampai kita kekurangan si maskulin dan feminine energy ini? Tadi ada yang nanya, gimana Kak cara taunya kita tuh dominan yang maskulin atau feminin? Ini aku ulang lagi ya. Aku ulang lagi. Mungkin nanti bisa ditonton ulang di YouTube juga karena kita diupload ulang oleh beberapa akun YouTube. So, masculine energy itu ada ini traits-nya doing, producing, active, thinking, logical, task-based, intellect, structured, linear. Kalau ada yang nanya lagi Kak, boleh di bahasa Indonesia enggak? Wah udah deh, lu selesai aja. Capek banget. Kebanyakan masculine energy ya. Iya. Kalau feminine energy itu being, creating, passive, feeling, emotional, relationship based, intuition, creative, and cyclical. Oke, itu adalah traits-nya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau lo sampai kekurangan masculine energy? Ini kekurangan masculine energy dulu ya. 1. Feeling a lack of purpose. Coba. Kalau lo dalam hidup ngerasa kayak, kok gue gini-gini aja ya, kok gue kayak nggak punya nafsu ya, kok gue kayak nggak ada keinginan dalam hidup ya, kok gue kayak nggak driven, kok temen gue bisa begini, kok gue enggak. Coba lo cek. Jangan-jangan lo kebanyakan feminine energy lo itu. Ya. Yang berikutnya, lack of direction. Lo nggak tahu arah. Nggak tahu arah ini berakibat pada apa? Gue ngikut aja dia sama temen gue. Kalau temen gue ke kiri, gue ikut ke kiri. Ya udah, kalau temen gue ke kanan, gue ikut ke kanan. Berakibat kepada people pleaser. People pleaser tuh too much of feminine energy. Bener nggak, Dave? You cannot say no. Bawaannya ya udah ikut aja. Kalau misalnya memang kayak semuanya begini, ya aku gitu aja. You have no say. You have no words. That's too much of feminine energy. Lalu kemudian lack of confidence. Yang berikutnya adalah tadi itu kekurangan apa, Bo? Masculine energy kan ya, Bo ya? Sampai lupa. Iya. Ya. Struggling with emotional expression, experiencing relationship difficulties. Itu kalau kebanyakan masculine energy. Kebayang ya? Nah, sekarang apa yang terjadi kalau lo kekurangan feminine energy? Oke. Nih. Kalau lo kekurangan feminine energy,
feelings of disconnection. Ya, self-doubt, difficulty in relationship, ya. Terus kemudian, oh my god, it can also result in overwork, burnout. Oh wow. Lo bergantung kepada external validation. Itu justru kalau kekurangan feminine energy. Dan lo mempertanyakan self-worth lo. Kebayang gak lo? Tuh, segitu pentingnya ternyata feminine energy itu. Jadi kalau lo ngerasa sekarang ini adalah feeling disconnect, lo mempertanyakan diri lo burn out. Bisa jadi too much of masculine and you are lack of feminine energy. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Memiliki keseimbangan maskulin dan feminin itu. Tap-tap dulu dong. Kalau gue nggak salah ya, itu tuh pas sama seperti hal lainnya ya. Dimulai dari kesadaran. Ketika kita menyadari itu, aduh, gue ini ternyata yang driven my days adalah my masculine energy. That's why gue tuh goal getter banget. Gue tuh linear. Orang yang masculine energy itu kan linear banget ya. Dia tuh fokus terhadap goalnya, jadi tarik garis lurus gitu. Gue tuh fokus konsentrasi mengejar apa yang gue inginkan gitu. Sehingga dia tidak, you don't stop and smell the roses. Dia mungkin nggak terlalu sadar kalau ucapannya, tindak tanduknya melukai orang-orang di sekitarnya dia. Dia kayak, minggir lo, gue kan punya tujuan. Lo nggak punya tujuan, udah jangan ganggu gue. Awas lo. Ya lo aja sana nggak tahu mau ngapain. Gue mah tahu mau ngapain. Ayam, dia keselak. Aduh. Iya kan? Ketika kita menyadari itu, kita bisa diam dan kita tidak peka. Betul. Linear kan itu sebetulnya. Tidak peka. Sementara orang yang high feminine energy disebut circular itu kan karena dia muter tuh. Perasaannya dia tuh, dia muterin gitu. Apa yang dia rasa tuh diputerin, di-circlein gitu. Aduh sedih, abis sedih apa ya, ada emosi, emosi apa ya, baru dipikirin, kok dia ngomongnya gitu ya tadi ya, padahal maksud gue nggak gitu. Oh makanya itu sebabnya gue nggak diajak makan siang ya Nek gitu. Itu tadi udah dikasih tahu ya traitsnya seperti apa. Lalu kemudian apa yang terjadi kalau lo kekurangan salah satu energi itu. Hati-hati, diskusi kita ini tidak mengarah ngomongin feminine energy dan masculine energy ini tidak mengarah kepada aku lebih suka cowok yang maskulin. Gak gitu sayang. Itu terlalu dangkal. Ini kayaknya harusnya lebih dalam dari sekedar itu. Iya, lebih dalam dari itu. Bukan berarti yang lo lihat fisik itu adalah, oh ini maskulin energinya nih gede banget nih. Enggak berarti. Tapi lo melihat dari sifatnya, traitsnya, gitu ya. Nah, sekarang bener yang lo bilang tadi. Gimana caranya untuk menyeimbangkan? Misalnya untuk gue, kan tadi gue dapat semua tuh ya traitsnya ya, burnout. Terus kemudian gue merasa disconnect sama sekeliling gue. Lalu kemudian ada perasaan kayak gue mempertanyakan, gue sebenarnya mampu nggak sih ngerjain ini? Self-doubt. Ya, walaupun gue paksa terus karena masculine energy gue kan tinggi sekali, very active. Terus kemudian gue itu sangat driven, linear banget. Udah gue lurus aja, begitu ada orang yang kayak kelemar-kelemar gitu, gue sikat, pinggir lo, awas lo. Iya kan? Nah, ternyata ini juga menjawab kenapa kalau gue liburan ke alam, I feel balance. Because nature gives you a lot of feminine energy. Correct. If you feel imbalanced, too much of masculine energy and you need to balance your feminine energy, nomor satu adalah connect to nature. Balance yourself. Misalnya gini, gue agak ngerasa tuh semakin beberapa hari terakhir ini masculine energy gue lagi dominating banget karena gue mulai olahraga lagi.
olahraga itu sebenarnya salah satu hal untuk meningkatkan masculine energy kan, Dave? Bener nggak? Iya. Terus ketika gue ke laut kemarin Pulau Seribu tuh gue gini, kok I feel blessed, I feel balance ya, kok gue tenang gitu. Karena ternyata balik lagi tuh, connect to nature is one of your way to connect your feminine energy. Yang berikutnya, practice self-care. Segala sesuatu yang connect to your emotion itu akan membalance si feminine energy lo. Ya, meditasi. It will awake your intuition. Melukis, merangkai bunga, kristik, crochet, nyulam, Geprekin emping. Pokoknya segala sesuatu yang yang istilahnya adalah pasif. Ya, kalau kerjaan lo sales and you are enjoying as a salesperson, itu juga akan bisa membuat masculine energy lo meningkat. Karena salesperson itu kan ngejar kan. Iya betul. Sebenarnya kan kita pernah bahas waktu kita bahas bukunya Arthur Brooks ya, yang menenangkan. Biasanya kegiatan yang sifatnya tuh repetitif memang. Nyetrika baju, cuci piring. Betul. True that. Ada yang find comfort di memasak, chopping vegetables, gitu. Karena kegiatan repetitif itu you soothe yourself down dan lu bisa go inward. Yes. Bagus ya. Ini tuh menurut gue sesuatu yang kayak, oh wow. Nggak mesti loh. Maksud gue gini ya, banyak kan orang mikir gini, feminine energy ngondek kali ya. Centil banget, dandan melulu, that's feminine energy. Belum tentu. Kalau misalnya dia suka dandan tapi memang dia driven banget, bisa jadi masculine energinya tuh kuat sekali loh. Lo lihat itu contoh ya, orang yang ini just to give an example, orang yang suka dandan dan masculine energinya tinggi. Pasti teman-teman familiar dengan Jeffree Star, salah satu content creator awal-awal tuh di TikTok. Itu tuh dia a very feminine guy with very high masculine energy. Nah, itu dah. Sementara meningkatkan masculine energy itu ya hidup aktif, physical activities, angkat beban, olahraga, lari, manjat gunung, berenang, terus kemudian taking initiative, membuat keputusan tuh masculine energy loh. Bisa jadi kan banyak perempuan juga yang kayak misalnya gini, oke, lo di rumah you lead the house gitu, lo yang bikin keputusan semuanya, itu masculine energy lo yang lagi bekerja. Gitu. Dan kalau my takeaway from the discussion when I first listen to it adalah kita juga harus bisa mendadak Jember Fashion Week pala lo. Bener. Kita juga setelah kita mengetahui traits orang yang punya high masculine dan feminine energy, kita bisa nyetel diri kita untuk menghindari friksi supaya nggak ribut. Lo berhadapan, misalnya adik lo, aduh dia high masculine energy banget. Kalau lo lagi nggak pengen ribut, ya lo jangan ngambil energi yang sama. Ya udah, gue ikut aja dia yang ngatur. Misalnya lu berhadapan sama rekan kerja lu yang very high feminine energy, sementara elunya lagi low banget feminine energy lo. Ya lu jangan ketemu dia, lu bisa ribut. Bengong ketemu bengong, nggak ada yang mau mimpin. Iya kan? Tapi kalau lu masculine energy, rekan kerja lu masculine energy, dua-duanya gontok-gontokan, siapa yang mau ngelit, Bo? Ribut loh. True. Lagi ya,
Apa yang terjadi? Sekarang hal-hal apa yang bisa mengurangi feminine energy lo? Ya, neglecting self-care. Ternyata dandan tuh salah satu hal untuk meningkatkan feminine energy. Mengurus diri. Correct. In order to balance yourself ya. Not to, kayak aksi-aksi, apa tuh namanya, nampang-nampang, enggak. Self-care itu penting untuk membuat lo lebih kreatif, intuisi lo lebih jalan, lo lebih sensitif, lebih intuitif, gitu ya. Apalagi nih yang bisa mengurangi feminine energy lo? Living in hustle mode 24/7. Itu masculine energy lo spike langsung. Ya. Jadi hustle culture nih yang sekarang kita banyak bangga-banggakan, itu tuh very high masculine energy. Correct. Kebayang nggak? Dengan hustle culture yang lagi didengung-dengungkan ini, semua orang kan lagi kayak gitu. Gimana nggak bumi ini panas banget, Po? Gimana nggak lu tuh burn out? Yes, dan gimana nggak semua orang jadi burn out lah ya kayak gitu? Senggol bacok ya, Bo. Klakson pepet. Klakson pepet. Ember. Ya, Mbak Anani nanya, apa sih hustle culture? Google, Mbak. Oke, lanjut lagi. Udahlah, kebanyakan masculine energy. Tadi sebelum siaran gue weightlifting dulu. Berasa nggak energi gue kayak membuncah-buncah pagi ini? Berasa, Kak. Berasa ya? Berasa. Aku juga weightlifting, ngangkat airpod. Lanjut. Chasing instead of attracting. Ngejar terus. Itu masculine energy lo juga spike. Nyambung sama hustle culture tadi. Iya kan? Gitu, Kak. Jadi gue ngerasa bahwa wow, this is interesting. Sesuatu yang kemudian sepertinya memang harus kita pelajari lebih dalam gitu. Supaya kita paham what's going on with me, what's wrong with myself, apa yang kurang. Bisa jadi itu tadi karena lu udah kebanyakan salah satu energi tadi sehingga lu jadi nggak balance. Ini satu contoh kecil yang mungkin tidak ada di trades ya, tapi I discovered this. Contoh sederhana dari kegiatan yang bisa menaikkan atau menurunkan energi maskulin atau feminin lo. Conversation, Iwan. Ketika kita ngobrol, berinteraksi orang, itu kan ada dua komponen elemen kegiatan ya. Berbicara dan mendengarkan. For me, berbicara itu high masculine activity, high energy masculine activity. While listening itu high feminine energy. Nah, sementara kegiatan berinteraksi itu dua-duanya kan harus seimbang ya. Jadi kalau lu pengen mengasah atau membuang energi maskulin lo, lu cari teman ngobrol, lu tumpah, makanya curhat itu menyenangkan kan ketika lu lagi punya masalah. Buang racun, lu pengen ngoceh, lu ngomong dan lu hanya bisa mendapatkan itu kalau lu ketemu orang yang energi femininnya mau nerima lo, menyimak, mendengarkan. There you go. Dan kalau misalnya lo di posisi yang kemudian orang curhat ke lo tapi lo nggak sabaran, bisa jadi lo lagi kebanyakan energi maskulin karena kayak, why is this person yapping? What's wrong with him or her? Why this kind of things dianggap jadi sesuatu yang sangat bermasalah? Why? Lo irritated. Itu tanda tuh. Iya nggak? Kayak, what's wrong with this person? Kenapa sih apa-apa dicurhatin? Apa-apa dicurhatin? Kenapa sih begitu aja jadi masalah gitu? Nah, begitu pula yang lagi curhat juga, ini orang kok nggak sabaran banget sih? Dia tuh egois, nggak bisa denger sama sekali orang. Nah,
Nggak sinkron energinya. Nggak sinkron energinya. Lingga nggak ketemu Yoni. Exactly. Kebayangkan ketika energi itu tidak balance, kacau semuanya. Hubungan lo sama manusia kacau, hubungan lo sama pasangan kacau, diri lo juga jadi berantakan. Ya. Ada rince, oh I understood, ternyata feminine plus masculine energy itu important to know how to handle if any distraction happen. Dan ternyata nggak susah kok untuk membalance masculine feminine energy itu. Ini buat orang yang too much of masculine energy ya. Jadi yang kayak connect to the nature. Itu cara cepat makannya kan ada yang grounding. Ya, lepas alas kaki, jalan di rumput, di tanah. Itu satu. Lalu kemudian kalau lu kekurangan masculine energy, olahraga. Olahraga tuh bisa meningkatkan masculine energy lo. Berjemur. It can increase your masculine energy. I need to go to nature. Too much. Yeah, you need to start your journey inwards. Karena dulu juga gue tuh adalah I spend my youth being a very high energy, a very high masculine energy person. Dan tandanya tuh banyak kok gitu ya. Maksudnya gue tuh punya list of goals yang harus gue raih. Makanya gue tuh sangat driven, sangat jelas apa yang checklist gue. Tapi along the way gue banyak menyakiti orang dan gue nggak peduli. Karena menurut gue, karena menyenangkan orang nggak ada di tujuan gue, and I'm fine with it gitu. Banyak I burn bridges along the way gitu. Makanya setengah ke belakang gue mulai melatih my feminine energy gitu. Gue banyak mendengarkan diri gue, orang lain. I learn to let go of control. Karena satu juga masculine energy itu Mr. Fix It ya. Kalau dengar cerita, lu bawaannya gini. Oke, apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki ini? Sementara acap banyak kali orang tuh cuman pengen cerita aja, dia nggak butuh solusi. Kita tuh cuman pengen buru-buru. Oke, lu diam, gue udah dapat masalah lo. Cara menyelesaikannya gini. Itu very high masculine energy. Karena you want to move on to the next. I dismiss people a lot because of that. Karena gue ngerasa gini. Itu sebabnya kenapa gue jarang mau terima telepon. Karena gue khawatir gue akan mendengarkan curhatan orang, lalu gue berusaha untuk memperbaiki curhatannya dia, terus gue capek sendiri. Sementara ternyata enggak, bisa jadi tuh orang cuma mau cerita aja. Ngalor ngidul aja ngobrol. Dan buat gue yang masculine energinya kebanyakan, orang yang ngalor ngidul tuh buat gue kayak, dude, you are wasting my time. Can you stop it? You know, that's why ini gue juga jadi baru sadar ya, Dave. Oh, that's explain kenapa gue lebih suka texting ketimbang telepon. To me, telepon itu wasting time. Ada satu teman kita marah sama gue, marah semarah-marahnya. I tried to call you, I tried to talk to you. Buat gue gini, dude, I'm looking for solution for our problem. Why don't you just text and we discuss based on the text? Sementara kalau dia tuh pinginnya diskusi you, Nek. Ngobrol you, Bo. Coba gimana nih, gimana? Aduh, gue tuh lagi gini banget sih, Bo. Masa Nek, masa iya gitu, iya gitu. Tapi terus nggak dikerjain. Lu sebel kan? Iya. Yes. Emotion. Iya betul. Ya. Gue juga loh, Iwet. Gue tuh juga termasuk orang yang tidak terlalu menikmati ngobrol di telepon. Bunda Korla, Inception. Ngobrol di telepon, ngalor ngidul kelamaan. Lu MC bukan sih, Bo?
Gue MC dong, papan atas. Tapi kok lo suka belibet sih? Karena buru-buru, kalau ngobrol sama lu tuh gue buru-buru. Karena lu tuh high masculine energy. Oke, lanjut. Iya. Iya, gue tuh kalau Telepon. ngobrol ngalor ngidul, gue tuh otak gue nih ya, kita orang yang masculine energy, itu kan we work in structure kan, Iwet. Iya. Jadi gue tuh selalu mencoba mencari strukturnya apa nih dari obrolan kita. Iya. Sementara ngobrol ngalor ngidul itu nggak ada struktur, Bo. Lu bisa kadang ke kiri, lu muter balik ke kanan, Iya. nyampe kanan, lu ke kiri lagi. Buat gue gini, jadi gimana? Gitu. Ya, Jadi itu sarana gue untuk melatih. ya, ya, benar, benar, setuju. Itu gue baru nggak. Oh, too much nih gue. I need to balance myself. Bukan berarti terus gue jadi nggak suka sama diri gue ya, tapi kebanyakan masculine energy ini membuat gue jadi itu tadi kayak insensitif gitu sama semua hal. Jadi sebetulnya kita tuh perlu balance memang ya. Makanya semua kegiatan itu pilihan melakukan kegiatan itu banyak. Kayak gue punya temen ya, Iwet, mungkin juga ini bisa relate gitu ya. Dia tuh decision maker gitu ya, leader lah pekerjaannya dia. Very high energy position. Ketika dia udah weekend atau dia sampai di rumah, yang dia cari adalah lagu yang menenangkan, lagu jazz. Dia bebenah rumah. Itu tuh kan his way of soothing himself, menurunkan energi levelnya dia, merecharge feminine energinya dia, menjelang istirahat. Ya. So balik lagi, hidup ini ternyata memang kuncinya adalah bagaimana kita menyeimbangkan segala sesuatu hal. Energi kita, apa yang kita lakukan, pengeluaran, semua harus balance. Ya. Ada yang bilang gini, kalau yang maskulin energi ketemu orang maskulin energi lagi, kayaknya bakalan rame sampai subuh. Oh, bukan rame lagi. Reok, say. Ya, Jember Fashion Festival ketemu sama Reok Ponorogo dicampur sama Talempong dari Sumatera Barat. Nah, tuh kayak gitu. Gitu ya. Masuk drum band Taruna Akpol. Nah, dah tuh ya. Kan sebetulnya gini ya, kalau lu pergi traveling sama temen-temen lo, kan katanya when you travel with your friends you can see their true color gitu. Itu kan sebetulnya tarik-tarikan energi itu berasa ya. Yang satu pengen makan Thai food, yang satu nggak suka Thai food. Gua maunya Korea. Lah terus siapa yang mau ngalah ya? Berarti dua-duanya energinya maskulin. Harus ada yang mau mengambil sisi femininnya. Kalau feminim semua gitu, mau kemana kita hari ini? Terserah. Enggak, terserah aja, terserah. Enggak, aku juga terserah. Ya, semuanya feminim, nggak ada yang mau jadi leader dong. Betul. Seru ya penemuan dan pembahasan remedial pagi hari ini. Ya, kayaknya gue inget sih sekarang pembahasan soal YOLO itu. Karena kita tuh bertiga tuh sebetulnya maskulin energi banget. Ya. Dan kayaknya dinamikanya kebanyakan akhirnya gue yang mengambil peran feminim energinya. Karena lo sama Angie tuh very high masculine energy person. Ya. Setuju. Masih ada 15 menit. Boleh nyambung satu topik lagi. Ini menarik. Of course. Ya. By all means. Gue kayaknya harus weightlifting tiap pagi ya. Kayaknya ya. Five cup energinya asik ya, sayang. Pum gitu. Baru mulai tuh zetem gitu ya. Lu tuh ke gym atau gimana Di sih? rumah. Oh, wow. Tuh, masih ada matnya. Oh, oke. Pakai ucup. Iya, nice, very nice. Pakai ucup. Jadi gue tadi lari sekeliling apartemen, terus abis itu gue naik weightlifting. Oke. Indonesia darurat talent MC. What do you mean? Sorry, talent MC bukan MC papan atas. How could you say so? Masa sih Gini, di tengah
maraknya konten kreator dan semua orang begitu pandai, lugas, tajam bercerita dengan pendapat masing-masing di layar gawainya, kurang pendongeng-pendongeng di Indonesia? Mereka terbiasa bicara dalam 1 menit. Mereka terbiasa bicara dalam 30 detik. Mereka terbiasa bicara dalam paling lama 3 menit, habis itu mereka nggak tahan. And mereka terbiasa bicara kepada screen, bukan kepada manusia. Apa yang terjadi? No engagement. What they understand about engagement is only like, love, share, and save, also comment. They don't understand engagement mean emotion bonding. OMG, this is deep. They don't understand, even though you are talking from the stage, but you need to give your whole energy to bring emotion back to you and creating engagement. Dan kesimpulan atau cerita ini berangkat dari pengalaman kemarin. Ya. Lo inget nggak sih, waktu persiapan buat acara ini kan judulnya, aduh ini nggak enak sih gue, tapi ya udahlah, karena evaluasi salah satu yang gue bilang adalah itu, I need a good MC, gue bilang gitu. Nama acara, aduh ketahuan deh. Ya gimana nih, Bo? Gini. Ini tuh berangkat dari pengalaman acara gue, bukan yang di Jogja. Bukan yang pencarian bintang sinetron. Bukan yang terjadi minggu kemarin. Bukan ya, bukan, oke? Gue udah bilang gitu bahwa gini, ini kan acaranya bintang remaja. Kalau bisa MC-nya juga yang remaja gitu. Karena mereka ngasihnya MC-nya yang seumuran kita, seumuran gue. Gue bilang gini, lah itu mah MC-nya bapak-bapak. Gue bilang gitu. Terus iya, kita kesulitan nyari yang memang masih muda tapi bagus. Karena nggak bisa dipungkiri, yang bapak-bapak itu tuh memang jam terbang ya, Bo. Dia pernah siaran radio, dia bawain acara TV banyak. Udah dari panggung ke panggung lah. Jadi dia memang paham. Terus gue bilang gini, cobalah cari deh gitu. Dapatlah gitu beberapa nama gitu. Ternyata memang kayak sulit ya. Apalagi kalau udah urusannya off air. On air tuh menurut gue TV masih lebih mudah. Karena balik lagi ada screen kan yang menghalangi kita. Bener nggak? Ya. Tapi ketika MC-nya udah off air, bubar, Bo. Apalagi kan jenis MC itu macam-macam ya, Dave. Ada MC acara seremoni, misalnya wedding ya, atau inaugurasi atau peresmian. Itu mungkin agak sedikit lebih one way communication-nya. But still you need to give your energy. So people will feel acara itu tuh dinamis, acara itu tuh flow-nya enak dan sebagainya. Because MCing is about giving feeling. Bener ya, give feelings. Nah, ada lagi MC yang memang dia jualan, salesperson. Setuju nggak? Dan ketika lo jadi salesperson, you need to understand everything about the product. Agree? Setuju ya? Jadi mulai dari kayak, oke, I need to understand. Gue harus paham pesan apa yang mau gue bawakan. Lalu bagaimana gue nyambungin itu sama produk. Dan bagaimana kemudian gue menjual ke orang, meyakinkan bahwa produk yang gue jual ini sangat bagus. Iya nggak? Patah aja gitu, baca cue card, selesai. Ya, terus dianggap bahwa kan udah gue baca cue cardnya. Terus gue gini, gue ngomong gitu sama tim productionnya, stage manager segala, nggak bisa dimainin gitu, rewel kan ya. Maksud gue karena gue MC gitu, gue tahu kan kayak ini nggak bisa diimprovisasi. Udah nih segini aja.
gue cuman gini, wah gila sih. Dan kalimat bahwa Indonesia darurat talent MC muda ini udah beberapa kali loh keluar. Ini dari kacamata lu sebagai pengada acara gitu ya? Iya, pengada acara, orang brand. Susah nemu yang benar-benar bagus. Dan ada tambahan ekstra lagi biasanya adalah kalau misalnya memang itu mau sukses banget, ada tambahan mesti lucu. Menghibur deh, jangan lucu. Lucu tuh kesannya pelawak gitu ya. Menghibur, bikin suasana anget. Susah. Ternyata susah. Dan kalau ditanya gimana caranya untuk bisa seperti itu, I have to say latihan lo dari siaran radio sih. Tapi itu juga salah satu downfall dari digitalisasi sih ya. Dari majunya dunia digital nih, ya kan? Gue sih udah kenyang lah, Bo, gitu. Dan biasanya gue poachingnya tuh, misalnya gitu kan, gue untuk acara gue Brunch with Dave atau acara radio gue Diary Dave waktu itu gitu. Kak, ini Kak ada konten kreator seru banget. Oh iya gitu, pengen jadi tamu. Oh boleh. Gue nggak mau tuh cuman ngelihat kontennya dia doang, Wet, gitu. Karena itu nggak membuktikan kalau ini orang akan asik diajak ngobrol. Betul. Iya kan? Minimal harus, kalau ketemu di pesta, gue akan basa-basi sama nih orang 1-2 kali ngobrol. Kalau dari obrolan langsung aja dia nggak bisa membalas pingpongnya, buat gue 1 jam ngobrol sama dia akan terasa melelahkan pasti. Jadi bener apa kata lo gitu, bahwa talking online through your screen and through your audience aja itu beda ya interaksinya. Nggak cukup ternyata. Nggak cukup. Dan gue mungkin banyak kan yang nanya sama gue gitu ketika ketemu gue, gimana sih caranya kok bisa siaran pagi berdua sama Dave itu kita bisa ngerasain bener-bener ketika kalian lagi kesel, ketika kalian lagi euforia, ketika kalian lagi sedih, even kalau Mas Iwet lagi capek tuh kerasa loh ke kita gitu. Karena itu tadi, ketika siaran radio itu kan kita terbiasa untuk ngomong tanpa dilihat orang ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? You need to give all out your energy supaya orang bisa merasakan apa yang lo omongin. Gue baru paham tuh, Dave, bahwa nggak cukup cuman intonasi artikulasi. Energinya itu yang lo sampaikan lewat si intonasi yang kemudian nyampe ke audiens. Kalau TV kan lo kelihatan ya, lo lagi senyum, lo lagi apa, lo ngapain. Sementara kalau radio tuh nggak bisa. Nah, ketika kita kelihatan mukanya, terus punya si kemampuan berbicara dengan energi yang menular itu, jadi deh tuh ramuannya. Ya. Kemarin, iya betul. Ini menyentuh sedikit mengenai itu ya. Kan sekarang banyak ya, Iwet ya, streamer gitu, ya kan, live streamer gitu. Ada juga content creator. Kemarin salah satu tamu gue di Spill the Tea itu adalah DJ Dinar Candy. Nah, ada satu pendapat dia yang nanti akan gue post di TikTok gue. Menurut gue, insightful nih gitu. Dia menyebut diri dia selain sebagai seorang DJ, dia juga adalah streamer. Dan dia tuh kan anak Gen Z lah ya. Dia umur berapa sih? Dan pokoknya dia bilang, aku tuh anaknya sosial media banget, Kak. Saking aku sukanya sosial media, aku kalau suka satu sosial media, aku telusuri sampai bosan, sampai aku tahu kalau aku nggak cuan, bahasanya dia, aku nggak cuan di satu platform, aku akan cari, aku akan lihat platform mana yang cuan, aku akan buru-buru pindah, aku akan pelajari. Jadi in depth lah sebenarnya dia. Terus dia bilang gini, beda Kak kalau streamer sama konten kreator. Kalau streamer itu biasanya kepribadiannya unik. Maksudnya gimana? Karena dia terbiasa harus menghibur orang 2-3 jam langsung non-stop. Dan biasanya mental streamer itu lebih tahan banting.
Karena saat dia streaming, itu dia udah terbiasa Kak, di roasting, dihina sama yang nonton, dijatuh-jatuhin mentalnya. Dan kalau gue juga nggak tahu ya dia streamingnya di mana. Jadi dia tuh biasanya live match gitu loh. Biasanya antar dua streamer gitu live bareng-bareng saling meroasting gitu. Nah kalau saling meroasting kan sebetulnya lu nggak boleh baper, dia bilang gitu. Nah kalau konten kreator kan biasanya mereka bekerja sendiri ya Kak, bikin video sendiri. Mereka biasanya egonya beda tuh Kak gitu, dan nggak setahan banting streamer gitu, karena mereka lebih idealis, karena kan mereka bikin karya, bikin video yang bagus, nanti videonya dicakep-cakepin gitu. Ntar kalau ada yang nggak suka sama videonya atau view satu video, dia akan, kok video ini gue bikin bagus kok yang nonton jelek ya gitu. Sementara kalau streamer kan kayaknya lo harus mikir on your toes gitu, apa yang terjadi saat itu juga. Terus gue gini, menarik juga ya pendapat dia ya. Nah, itu kan sebetulnya tempaan mental yang kita hadapi dengan para kreator di dunia digital saat ini, Wan. Setuju. Setuju banget, setuju banget. Gue pernah cerita sama lo juga kan, Dev, gimana waktu gue masih di MRA, anak-anak penyiar pagi tuh nggak pada mau nge-MC. Bisa dihitung pakai jari yang mau nge-MC. Terutama yang digital star ya. Bener nggak mau. Jadi gue kayak, iya ya, susah nih ternyata emang. It's not easy. Maksud gue, zaman kita dulu kan juga banyak yang bilang gini, ya kalau misalnya mau dapat MC yang bagus pasti bayarnya mahal gitu ya. Zaman dulu kita bisa akan nemuin yang range-nya tidak mahal, tidak terlalu mahal, tapi bagus MC-nya. Iya, opsinya tuh lebih beragam. Betul. Entertaining, engagement-nya dapat semuanya. Lo tau nggak salah satunya itu kenapa? Karena ini juga dari hasil obrolan gue kemarin dari Dinar Candy. Walaupun pengalaman Dinar Candy tidak bisa dipukul rata kepada semua streamer ya, tapi I base this discussion on our conversation karena itu yang baru saja terjadi. Karena mereka tuh menganggapnya gini, Wet. Kayak contohnya Dinar gitu ya. Dia tuh bisa streaming 3-4 jam dapatnya 3 digit, Wet. Wow. 3 digit. Nah, terus si Karen bilang gini, nah, no wonder banyak orang yang merasa, ngapain gue nge-MC off-air mungkin? Nggak seberapa, bro. Mendingan gue streaming di rumah, mendingan gue bikin konten di rumah. Gila. Tetapi aku tuh cuma mau menegaskan dan menggarisbawahi, pengalaman mungkin uangnya nggak seberapa, tetapi tempaan diri, pengalaman, perkembangan, kemampuan yang lo dapatkan dari interaksi in real life itu berbeda, yang berbeda. Dan Dinar Candy kan juga bisa dapat 3 digit setelah dia punya nama kan. You know what I mean? Touche. Also gitu ya. Satu juga Iwet ya, yang menurut gue kan tadi lo bilang gini, aduh Indonesia darurat MC. Yang menurut gue terjadi adalah kita ini sekarang generasi cetakan algoritma. Cetakan algoritma berarti semua rata-rata bentuknya sama. Iya apa enggak? Iya. Karena kalau lu berbeda, algoritma tidak mengenali lo dan lu tidak di-push kontennya, lu nggak jadi konten yang punya engagement dan lu nggak viral, viewers lu turun. Lu sebagai kreator nggak mau dong itu. Alhasil semua cookie cutter, cetakan algoritma. Iya apa enggak? Contoh gitu ya, live jualan deh. Bentuknya semua sama, strukturnya semua sama. Nah ini maskulin energi gue. Strukturnya semua sama. 3-5 menit ngomong, bunyi bel, di tap ya kakak, di tap, dicekot, berisik, bunyi aja. Pokoknya jangan sampai ada suara kosong, ya kan? Yang kemarin rame tiba-tiba YSL live jualan di TikTok dengan cara yang berbeda, mengusung
produknya dia anggun, ngomongnya sangat berkelas, tidak terlalu memaksa orang untuk buru-buru check out gitu, memperkenalkan produknya dengan anggun, dengan santai, dianggap berbeda dan orang gini, oh ternyata bisa ya begitu. Terus tapi banyak yang bilang gini, oh tapi yang nonton dikit karena nggak dikenali oleh algoritma. Betul. Itu yang kemudian jadi sempat trending soft spoken itu kan ya. Jualan online tapi soft spoken gitu ya. Nggak jerit-jerit, nggak teriak-teriak. Kan Big Alpha sempat membahas mengenai itu tuh. Terus kan banyak yang dibilang is this the downfall of luxury gitu ya. Sementara katanya kalau di Tiongkok tuh Cina ya yang di Tiongkok tuh sebetulnya luxurious fashion house brand kayak Dior, Vuitton itu sudah melakukan sebetulnya live streaming online jualan gini. Terus di kolom komentar gue bacain kan gini, Kerastase juga udah kok jualan di TikTok, that's true. L'Oreal juga udah kok, that's true. Terus ada satu komentator yang bilang gini, Amanjiwo nggak mau bagi-bagi voucher jualan live streaming. Terus gue nyaut tweet, Amanjiwo udah tap in sama travel creator bagi-bagi. Lo tau kan di TikTok suka gini, klik geotagnya untuk mendapatkan voucher. Amanjiwo aja udah bagi-bagi voucher, Bo, di TikTok. Dengan caranya dia. Nyambung soal Amanjiwo udah sampai akhirnya bagi-bagi voucher ya. Gue pengen bahas soal hidup di era sekarang tuh berat ya. Semua orang tuh lagi berusaha. Semua orang tuh udah jatuhnya kayak membabi buta biar selamat. Akhirnya banyak rambu-rambu yang harus diterabas. Logikanya ya, konteksnya kalau tadi Amanjiwo tuh kan kelasnya di sini banget ya, Bo. Lihat deh tuh sampai hilang dari frame, ya. Yang datang ke sana tuh David Beckham, yang gitu-gitu, ya. Jadi kalau sampai dia masuk bagi-bagi voucher tuh sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dan sampai akhirnya dilakukan. Kenapa? They need sales. Ya. Also my point adalah, tapi mereka melakukannya dengan nature brandnya masing-masing gitu. Yang gue puji dari mereka adalah mereka tidak menjadi cookie cutter based on algoritma aja. Iya, terus. Itu menurut gue, lo keren. Lo keren. Ya, setuju. Besok kita bahas ya. Sekarang udah jam 8, aku mesti mandi karena jam 9 aku udah ada meeting lagi. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang jam 8, aku mesti nimba karena aku mau pergi pilates. Oke. Bye. Dadah.